Pemerintah Kabupaten Goa bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan perambahan hutan lindung di Desa Arlembang, Kecamatan Tombolo Pao. Wakil Bupati Goa, Darmawang Syahmuin, yang memimpin inspeksi mendadak pada Jumat 12 Desember dini hari. Dalam pemeriksaan lapangan tersebut, tim gabungan mendapati bukti kerusakan serius hamparan hutan gundul, bekas roda alat berat, serta kontur bukit yang terbelah. Temuan ini menunjukkan bahwa aktivitas perambahan dilakukan secara terencana dan melibatkan peralatan skala besar, meski kewenangan pengelolaan hutan berada pada pemerintah Provinsi Sulsel dan Kementerian LHK. Darmawang Syah menegaskan bahwa Pemkab Goa tidak akan tinggal diam. Ia menilai kerusakan hutan akan berdampak langsung pada keselamatan warga Goa. Wabuk juga meminta Kapolres Goa menindak tegas pelaku perusakan hutan agar memberi efek jera dan mencegah kejadian serupa. Darmawang Syah menekankan pentingnya sinergi antara Pemkab Goa, Polres Goa, dan Pemprov Sulsel dalam menjaga kawasan hutan. Ia turut mengapresiasi perhatian Gubernur Sulsel atas kasus tersebut. Sementara itu, Kapolres Goa, AKBP M. Aldi Sulaiman, yang turut hadir dalam inspeksi tersebut, menegaskan bahwa penyelidikan telah dilakukan sejak laporan masyarakat diterima. Langkah pertama yang dilakukan adalah pemasangan pelis lain di titik-titik kerusakan untuk mengamankan lokasi. Polisi juga mulai memeriksa saksi-saksi dan berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. AKBP Aldi memastikan bahwa proses hukum akan berjalan tanpa pandang bulu. Hingga kini, aparat belum mengantongi identitas terduga pelaku. Namun bukti yang ditemukan, termasuk jejak roda alat berat dan bukit yang terbelah, mengindikasikan penggunaan perlengkapan mekanis berskala besar. Besoknya, penyidik Polres Goa bersama KPH Jenebrang dijadwalkan melakukan pengukuran untuk memastikan luas kerusakan. Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Bantaeng menegaskan komitmennya dalam perang melawan narkoba. Sebagai langkah deteksi dini dan implementasi program P4GN, pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, Rutan Bantaeng melaksanakan tes urin mendadak kepada seluruh pegawai dan perwakilan warga binaan pemasyarakatan atau WBP. Kegiatan ini dilaksanakan secara kolaboratif di Aula Serbaguna Rutan Bantaeng, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Bantaeng dan Puskesmas Kota pada Rabu 10 Desember. Total sebanyak 40 orang terdiri dari seluruh pegawai dan WBP yang dipilih secara acak untuk diambil sampel urinenya. PLH Kepala Rutan Kelas 2B Bantaeng, Ashadi, menegaskan bahwa tes urin ini adalah aksi nyata dan bukti komitmen tanpa kompromi Rutan Bantaeng untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dari narkoba. Ia menambahkan, bagi WBP yang terbukti positif, Rutan akan menindaklanjutinya dengan pengawasan ketat dan rekomendasi rehabilitasi, guna memastikan lingkungan Rutan tetap aman, kondusif, dan profesional. Pelaksanaan tes urin mendadak ini diharapkan dapat mencapai beberapa tujuan strategis, meningkatkan integritas dan disiplin seluruh pegawai Rutan, memutus mata rantai peredaran gelap narkotika di dalam lingkungan Rutan serta menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Rutan Bantaeng melalui kegiatan ini menunjukkan keseriusannya dalam menjaga marwah institusi dan mewujudkan pemasyarakatan yang berkualitas. Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin atau API, bersama Ketua TP-PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, kembali menghadirkan pendekatan kreatif dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah. Kegiatan Makassar Funwalk 2025 yang digelar oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Munafri Arifudin bersama Ketua TP-PKK Melinda Aksa, berlangsung di Lapangan Karbosi, Sabtu 13 Desember. Melalui Makassar Funwalk 2025, Munafri yang akrab disapa API mengajak penjabat RT, penjabat RW, serta lembaga pemberdayaan masyarakat atau LPM untuk tidak sekedar berjalan santai, tetapi turut memungut sampah di sepanjang persimpangan jalan yang dilalui. Rute jalan santai dimulai dari Lapangan Karbosi, menyusuri Jalan Era Kartini, kemudian melewati Jalan Kajau Lalido, tembus ke Jalan Sultan Hasanuddin, dilanjutkan melintasi Jalan Ahmad Yani,
sebelum kembali finish di lapangan Karbosi. Kegiatan ini menjadi simbol komitmen pemerintah Kota Makassar dalam menggabungkan gaya hidup sehat dengan gerakan peduli lingkungan secara nyata. API menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh penjabat RT, penjabat RW, serta jajaran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM yang turut hadir dan berpartisipasi dalam Makassar Funwalk 2025. Kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk terus mempererat silaturahmi, menjaga kebersamaan, serta menumbuhkan kepedulian kolektif terhadap kebersihan dan pengelolaan sampah di Kota Makassar. Ia menegaskan, ke depan fokus utama dalam menjaga kebersihan lingkungan harus menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah, tetapi seluruh elemen masyarakat. Kolaborasi yang kuat, API optimistis Makassar dapat terus terjaga sebagai kota yang nyaman dan berkelanjutan. Diketahui, kegiatan Makassar Funwalk 2025 telah berlangsung sejak pagi hari dan berjalan lancar, selesai seluruh rangkaian kegiatan. Sebelum, kawasan sekitar lapangan Karbosi diguyur hujan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mulai mengerjakan perbaikan Jalan Poros Malino, dengan tahap awal berupa pemadatan sepanjang 150 meter di Desa Pakato, Kecamatan Bonto Maranu, Kabupaten Goa. Langkah ini menandai dimulainya pelaksanaan proyek Maltirs penanganan jalan provinsi periode 2025-2027. Peninjauan lokasi dilakukan langsung oleh Bupati Goa, Siti Husniah Talenrang, pada Jumat 12 Desember. Kunjungan tersebut merupakan respons terhadap banyaknya keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media sosial mengenai kondisi jalan yang rusak parah di sejumlah titik. Husniah Talendra menegaskan bahwa Jalan Poros Malino merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga pemerintah Kabupaten Goa tidak memiliki ruang intervensi langsung dalam penanganannya. Ia menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Goa telah melakukan komunikasi intens dengan Pemprov Sulsel agar perbaikan ruas tersebut dapat segera direalisasikan. Hasilnya, Jalan Poros Malino bersama beberapa ruas jalan provinsi lainnya masuk dalam program penanganan Maltirs selama 3 tahun. Paket pertama mencakup 121,08 km, mulai dari batas Tun Abdul Razak hingga ke Malino dan berlanjut sampai perbatasan Kabupaten Sinjai. Sementara paket kedua menangani 164,04 km yang menghubungkan wilayah hingga batas Kabupaten Takalar. Sementara itu, Koordinator Lapangan Jalan Provinsi PUPR Sulsel Wilayah Goa, Iskandar, memastikan bahwa pekerjaan telah berjalan karena kontrak proyek sudah efektif.